Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajid Julkarnain, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual model 1.3 visi guru penggerak. Nah, dalam demonstrasi kontekstual ini ada yang disebut dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan dalam mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Strategi yang digunakan didukung dengan kolaborasi positif dengan setiap unsur yang relevan terkait kegiatan yang dilaksanakan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan langkah Bagja. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, lalu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Dalam tahapan buat pertanyaan, pada tahap ini, calon guru penggerak merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Dalam langkah ambil pelajaran, tahap ini memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain akan dijadikan pembelajaran untuk keberlangsungan kegiatan. Dalam tahap gali mimpi, tahap ini berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud serta membayangkan kebiasaan baru apabila kegiatan telah berjalan. Dalam tahap jabarkan rencana, dalam tahapan ini calon guru penggerak mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan prakarsa perubahan. Dalam langkah yang terakhir, yakni atur eksekusi, tahapan terakhir ini membantu transformasi rencana menjadi nyata serta aspek-aspek yang dapat mendukung keberhasilan kegiatan. Visi guru penggerak yang saya susun sebagaimana yang telah dipelajari sesuai dengan modul adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, kolaboratif, berbudi pekerti luhur, serta melek digital sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan berdasarkan visi yang saya usung adalah mewujudkan peserta didik yang melek digital dalam upaya mengimbangi kemajuan teknologi yang dinamis. Berikut tahapan Bagja dan setiap butir langkah dari tahapan Bagja. Dalam buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya usung adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang melek digital dalam upaya mengimbangi kemajuan teknologi yang dinamis? Lalu, bagaimana bentuk kegiatan yang menarik agar peserta didik melek digital? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari sumber referensi yang relevan tentang manfaat teknologi dalam pendidikan, berdiskusi dengan rekan ahli dalam bidang pemanfaatan TIK di sekolah seperti Google Master Trainer ataupun alumni Pembatik, mengikuti BIMTEK seminar webinar pemanfaatan TIK, mempersiapkan rencana pembelajaran dengan strategi yang sesuai serta berbasis teknologi. Dalam ambil pelajaran, pertanyaannya adalah siapakah yang bisa menjadi narasumber dan berpengalaman dalam mewujudkan peserta didik yang melek digital dalam upaya mengimbangi kemajuan teknologi yang dinamis? Aktivitas apa saja yang mendukung peserta didik agar melek digital? Keterampilan apa saja yang saya miliki dan dapat mewujudkan peserta didik yang melek digital? Apa yang dapat kita amati dari kemampuan peserta didik yang melek digital? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah Google Master Trainer, guru penggerak dan penggerak komunitas, menggunakan Chromebook, proyektor, tablet, dan smartphone, melakukan diskusi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, Google Master Trainer, komunitas belajar yang ahli dan berpengalaman dalam memanfaatkan teknologi dalam belajar, mencari praktik baik pemanfaatan TIK dalam PMM, serta mengikuti pelatihan Pembatik. Peningkatan penguasaan TIK dan keterampilan peserta didik.
Dalam langkah gali mimpi, pertanyaan yang diusung adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik sudah mencerminkan melek digital dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang dinamis? Kegiatan apa yang dapat meningkatkan kemampuan saya dan peserta didik agar kegiatan melek digital ini dapat menjadi sebuah praktik baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari sumber referensi terbaru untuk diterapkan dalam pembelajaran. Contoh hasilnya adalah adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Membuat rencana peningkatan kompetensi peserta didik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Contoh hasilnya, tersusun dan terlaksananya program kegiatan inovasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara berkelanjutan. Melakukan diseminasi dan kolaborasi dengan siswa di sekolah lain. Contoh hasilnya, meningkatnya nilai kolaborasi dengan sekolah lain sebagai saran diskusi, serta sebagai rumusan, ide, dan gagasan baru. Dalam jabarkan rencana, pertanyaan yang diusung adalah, apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang melek digital dalam upaya mengimbangi kemajuan teknologi yang dinamis? Apa langkah terobosan untuk mewujudkan peserta didik yang melek digital? Apa bentuk ajakan yang sesuai agar peserta didik mengikuti kegiatan melek digital dengan antusias? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Menganalisis alat yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Mengukur kompetensi peserta didik dengan tes unjuk kerja. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama peserta didik tentang apa saja inovasi teknologi pembelajaran yang bisa diciptakan, apa saja inovasi teknologi pembelajaran yang bisa ditampilkan atau dipamerkan. Membuat flyer atau poster tentang manfaat penguasaan teknologi. Dalam waktu eksekusi, pertanyaan yang diusung adalah, siapa yang bisa mendukung dan memberikan refleksi kepada saya dalam mewujudkan peserta didik yang melek digital? Kapan kegiatan melek digital dilaksanakan? Upaya tindak lanjut seperti apa agar kegiatan melek digital lebih meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Stakeholder, kepala sekolah, rekan sejawat, serta komite sekolah meminta saran, masukan, serta refleksi terkait kegiatan pemanfaatan teknologi pembelajaran kepada kepala sekolah, guru, orang ahli setiap sebelum dan setelah kegiatan. Kegiatan melek digital dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran yang relevan. Membuat laporan tingkat keterampilan siswa dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.